Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Hari Minggu ini kita akan masih bicara soal akhir zaman. Dalam beberapa minggu yang berjalan, saya sudah sharing tentang pemahaman baru saya mengenai perang akhir zaman. Saya juga sudah ngebahas tentang ekonomi di akhir zaman, tanda antikristus itu apa, nabi palsu itu apa, dan juga bagaimana kondisi-kondisi yang saya sudah bagikan, terutama kalau kita membahas atau mengikuti program saya di Pagi Berkat bersama Pasi. Saya banyak dapat WhatsApp, saya banyak dapat respon dari banyak orang yang merasa diberkati dengan cara saya memandang akhir zaman hari ini. Karena memang Bapak Ibu, kan ini pertanyaan yang mestinya terjawab gitu. Saya jadi pendeta, maksud saya punya kartu pejabat gereja. Di gereja lama saya itu jabatan di gereja itu ada evangelis, ada pendeta muda dan juga pendeta penuh. Jadi saya sudah megang kartu jabatan itu dengan evangelis. Itu sejak tahun 2001 ketika gereja kami memisahkan diri dengan sebuah sinode besar dan mendirikan sinode sendiri. Jadi hampir 24 tahun saya sudah menjadi orang yang punya jabatan gereja. Dan kurang lebih selama itu juga sudah saya berkhotbah dan saya sudah berkata khotbah akhir zaman adalah khotbah yang paling sering saya bagikan. Cuma saya selalu susah untuk menjawab orang yang bertanya begini kepada saya. Terutama orang yang lebih senior ya secara usia. Pak, dari saya kecil Pak, saya sudah di Pentakosta. Saya sudah diajarkan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Tapi kenapa kok Pak, akhir zamannya belum terjadi? Padahal zaman saya kecil Pak, di tahun 70-an tuh pendeta saya sudah begitu menekankan bahwa Yesus gak lama lagi akan datang. Tapi ini udah lewat 30 tahun. 40 tahun. Nah saya agak kesulitan menjawab itu Bapak Ibu. Makanya setelah saya menemukan kebenaran ini, saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa kita merasa bahwa akhir zaman itu belum terjadi? Karena kita salah menafsirkan tentang akhir zaman. Kita itu terlalu terkungkung dengan pemahaman akhir zaman yang diajarkan oleh gereja selama ini. Bahwa akhir zaman itu pasti begini. Ada nanti orang yang terikat, distempel, dikasih tanda antikristus. Nanti perangnya begini, ada bunuh-bunuhan. Nanti banyak orang Kristen yang mati martir seperti orang-orang Kristen di gereja awal. Di mana mereka terbunuh karena imannya. Begitu dan seterusnya ditafsirkan seperti itu dan seterusnya. Dan sampai 2025 ini belum terjadi sama sekali. Kalaupun ada kasuistik. Zaman dulu di ISIS ada beberapa orang Kristen di Irak, di Syria yang mati karena imannya. Tapi itu konteks lokal, belum global. Padahal kalau bicara tentang akhir zaman, itu bicara tentang semua manusia. Tua, muda, laki, perempuan akan mengalami yang namanya aniaya antikristus itu. Dan itu belum terjadi. Dan semakin saya membaca banyak buku tentang masa depan. Saya hari ini banyak baca literatur, entah itu buku atau itu juga saya dapatkan dari internet. Tentang bagaimana ilmuwan, bagaimana orang-orang yang pandai cerdas itu membayangkan kehidupan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Yang menurut saya berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa ke depan itu dunia akan semakin sempit. Sempit bukan karena banyak populasi manusianya, sempit karena nggak ada lagi yang menghalangi antara kita yang hidup di Indonesia dengan orang yang hidup di belahan dunia manapun. Perdagangan sudah global. Namanya lintas negara itu sudah tidak ada lagi. Hambatannya nggak ada lagi. Kalau hari ini kalau ada negara yang hebat seperti Amerika, Rusia, Cina. Itu kita sebut negara adidaya. Dengarkan saya. Berdasarkan orang-orang yang saya dengarkan. Orang-orang yang ilmunya luar biasa itu berkata bahwa di masa depan nggak ada lagi negara adidaya. Semua sudah sistemnya sama.
Kalau dulu orang mengatakan bahwa dunia nanti satu, ada negara yang kuat memaksa negara yang lain, itu tidak terjadi. Seperti saya bilang minggu lalu, di Depok, di Bogor, ada orang dengan mudah datang ke sebuah ruko untuk setor retina matanya di scan, untuk dapat 800.000. Mereka nggak bertanya tuh, untuk apa matanya di scan. Mereka tulus aja gitu, polos aja, nggak ada tekanan. Bahkan ketika itu sudah dilarang sama pemerintah, masih banyak yang ngantri untuk setor retina matanya karena dapat dengar saudaranya dapat 800.000 hanya cuma scan mata. Begitulah nanti akhir zaman. Kalau dulu kita mengatakan bahwa tanda 66 itu dipaksa orang. Harus memakai itu, kalau enggak dor, mati. Enggak, saya tidak menafsirkan begitu lagi. Kedepan orang enggak sadar, mengikuti sistem itu. Terhisap dengan sistem itu. Terikat dengan sistem itu. Dan akhirnya secara enggak sadar, dia tidak lagi percaya pada Allah. Dia percaya kepada sistem. Karena sistem memberikan jawaban. Sudah saya bilang, saya bukan bernubuat, saya bukan seorang nabi. Tapi saya berani berkata bahwa nanti gak lama lagi agama akan menjadi mitos, Bu. Karena semua manusia sudah bisa melakukan apa saja. Manusia udah bisa bangkitkan dire wolf. Sebentar lagi mamut. Gak heran nanti beberapa waktu lagi dinosaurus akan bisa dibangkitkan manusia. Nanti ketika etika moral itu sudah gak ada lagi karena tidak beragama, tidak percaya Allah. Apakah tidak mungkin seorang ilmuwan akan membangkitkan manusia-manusia yang dulu pernah hidup, yang fosilnya masih ada? Contohnya kalau kita ngomongin saudara kita yang Katolik. Itu semua paus-paus relikinya atau fosilnya disimpan. Bahkan ada yang meyakini menyimpan reliki Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bisa nggak? Kalau nanti etika moral sudah tidak ada. Dari reliki itu diambil DNA-nya. Direkayasa DNA-nya. Kemudian dibentuklah manusia yang kemudian berkata, inilah Rasul Petrus yang kita bangkitkan. Bisa. Ketika nanti orang sudah tidak percaya Allah. Ketika orang secara gak sadar sudah memahami bahwa kita bisa jadi Allah. Bisa buat apa saja. Gak ada lagi yang mustahil. Nah, pemahaman itu yang saya mau bagikan kepada saudara. Supaya saudara tuh siap menyikapi akhir zaman dengan iman yang kuat. Tapi juga kecerdasan. Jangan jadi lagi orang Kristen yang ngomongnya ngeroh mulu. Tapi maafkan saya kalau kalimat saya kasar, bego, bodoh dengan ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa, Pak Seno saya IQ-nya rendah. Saya gak bisa lagi sekolah S1, S2, S3. Kau punya handphone hari ini. Coba di sini, ada gak satu yang di sini yang tidak bawa handphone ke gereja? Impossible. Semua kita punya handphone, tapi apa yang kau gunakan dengan handphonemu? Kau buka YouTube, kau buka TikTok, kau buka Instagram hanya untuk memuaskan dirimu. Akhirnya karena kau suka TikTok yang joget-jogetan, algoritma TikTok mengatur hidup kita. Kita buka TikTok yang keluar pasti joget-jogetan mulu. Itu artinya Bapak Ibu sudah takluk sama antikristus. Bisa nggak sekarang saudara kalau algoritma TikTokmu ngasih tentang joget-jogetan kita hilangkan dan kita ketik, saya mencari khotbah tentang iman Kristen. Rata-rata orang kalau sudah dicekokin sama algoritma yang dimasukkan oleh TikTok adalah apa yang kita inginkan, joget-jogetan. Maka kita semakin terhisap. Akhirnya menganggap itu lumrah. Dan akhirnya mengikuti. Gak lama kemudian kita pakai handphone kita joget-jogetan juga. Kau gak pernah berpikir itu adalah kerjaan antikristus. Karena di otakmu antikristus sosok orang yang berkata, saya adalah Yesus. Bapak Ibu coba pakai otakmu yang logikamu sekarang ini. Kalau ada orang ngaku dirinya adalah Yesus. Kira-kira Bapak Ibu bisa percaya nggak? Mau nggak percaya? Nggak mungkin. Di Amerika tuh lagi ada orang berewokan. Kalau kau memang suka hal-hal seperti itu karena saya suka akhir zaman. Ada tokoh di Amerika belum populer tapi sudah punya massa. Dia berkata, saya adalah pewaris ajaran Yesus. Juga Muhammad. Dan juga apa yang diyakini oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya adalah Imam Mahdi. Saya adalah Kristus
yang datang kedua. Dan semua orang memujinya. Tapi kalau saya yang sudah tahu iman, saya ketawain ini. Apaan ini? Wah, saya skip aja. Tapi kalau saudara gak kuat imannya, mungkin saja. Tapi kalau orang cerdas, tolong bedakan ya. Antara orang yang bodoh tapi beragama dengan orang yang cerdas tapi beragama. Minta maaf ya saudara ya. Saya ngomong di sini sebagai hamba Tuhan. Orang Kristen yang imannya kuat tapi cerdas, itu prosentasenya 30-70 dibandingkan orang Kristen yang beragama tapi bodoh. Dan masih banyak gereja sekarang ini yang nakut-nakuti dengan teori konspirasi. Ada orang yang belakangan itu sering japri saya. Tapi ketika dia sharing sama saya bilang, ini orang dari mana? Karena saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu. Ketika dia mulai lihat Pagi Berkat bersama Pase, ketika dia lihat program-program saya, mulai dia mungkin, wah ini mungkin menganggap saya spesial gitu, dia hubungi saya. Tapi dari cara bicaranya, saya bilang ini orang kemana nih? Ya. Dari tampilannya, dari sosial medianya, ini orang yang bukan orang kaleng-kaleng Pak. Kayaknya terpelajar. Kayak dari keluarga yang terhormat. Dia punya privilege itu. Tapi pemahamannya, penafsirannya tentang Alkitab. Saya berkata, kok bisa ada orang yang tampilannya luarnya kayaknya berpendidikan. Ternyata, maafkan saya, kalau lo denger juga gue gak peduli. Tempe, memble pemahaman imannya. Kayaknya ngomong sama saya tuh taunya banyak. Tapi saya bilang, receh. Dan ketika saya akhirnya sudah gak kuat gitu. Saya mulai ngomong dengan pemahaman saya. Dia langsung dengan mudahnya menganggap saya mungkin Pak Seno mesti belajar lagi dan seterusnya. Ya gak apa-apa lah. Kasih Tuhan, saya gak mau merendahkan banyak orang. Ini hati saya, orang di sini semua yang kenal saya tahu. Saya berbagi ini tuh udah tahu resikonya, orang ninggalin saya. Yang dulu berdiri di mimbar ini ninggalin saya ada. Yang ninggalin doang ada, yang ninggalin terus ngomongin saya di belakang ada. Dan gue gak pernah peduli, gue gak pernah balas mereka dengan kejahatan. Ya udahlah, mereka mau bohongin saya kek, mereka mau ngomongin saya di belakang kek. Itu urusan dia dengan Yesus saya nantinya. So saya udah gak peduli sama siapapun. Ada orang yang di sini dulu orang kaya kasih persepuluhan besar, terus gak datang lagi, terus juga gak ada kabar. Begitu aja gone with the wind. Bahkan terakhir berkali-kali saya bilang di belakang mereka apa gitu, bikin apa gitu. Saya bilang bodoh amat lah. Ya. Saya udah gak peduli sama orang yang cuma memuaskan telinganya. Saudara, saya gak suka diamin-aminkan. Saya ngomong ini karena saya masih lihat banyak orang itu terlalu mengagumi pendeta. Di sini mengagumi saya enggak? Bodoh kalau saudara mengagumi saya. Gue ini cuma orang bodoh. Yang terus merasa bodoh di hadapan Bapa di surga. Gue adalah orang yang merasa selalu bodoh ketika berhadapan dengan Yesus. Gue selalu merasa bodoh ketika Roh Kudus mau bicara sama saya. Gue selalu berkata, gue bodoh, gue gak ngerti apa-apa. Maka Bapakku di surga, Yesus Kristusku dan Roh Kudusku, ajar aku yang bodoh ini. Dan ketika saya seperti itu, satu demi satu disingkapkan. Termasuk topik akhir zaman ini. Siapkan hatimu. Siapkan kantong anggur yang baru. Supaya anggur baru ini kau terima. Wahyu 21 ayat 1. Kita akan ngomongin akhir zaman yang sesungguhnya. Ini memang tafsiran saya. Sekali lagi saya bilang ini tafsiran. Bukan firman Allah. Saya nggak mau jadi pendeta yang jadi orang penipu. Yang selalu berkata di mimbar, firman Allah begini, padahal sebenarnya yang dikhotbahkan adalah tafsir. Saya sedang menafsirkan kebenaran yang ada di Wahyu 21 ayat 1 ini. So, namanya tafsir bisa benar bisa salah.
maka jangan gampang aminkan khotbah saya. Coba direnungkan. Wahyu 21 ayat 1, hanya satu ayat saja kita baca sama-sama dengan keras. 3, 1 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Langit baru, bumi baru. Saya lupa, tapi seingat saya Pak Prana yang belum lama ini WhatsApp saya. Pasti jangan-jangan langit baru, bumi baru adalah ini. Dia menafsirkan, benar ya Pak? Saya coba kasih apa Pak? Saya ketawa, hahaha. Puji Tuhan Pak. Ya. Siap-siap nanti lo akan disingkapkan hal-hal lain yang gak masuk akal lo. Dan lo akan merasa di satu titik, jangan-jangan gue sesat. Saya udah alami itu Pak. 3-4 tahun lalu. Ketika saya dapat pemahaman tentang Yesus. Waduh itu merinding saya. Saya ngomong ya di atas ya. Merinding, ketakutan, gemetar. Karena yang saya dapatkan tentang Yesus. Kok berbeda dengan apa yang diajarkan pendeta saya, yang diajarkan sekolah saya, yang diajarkan buku-buku saya tentang teologi ya, kristologi. Kok berbeda? Saya harus berpuasa dulu. Saya bahkan tidak bagikan ini kepada istri saya. Sebab meskipun saya tahu istri saya tuh orang yang beriman luar biasa, tapi dia bukan orang yang teologis banget gitu. Jadi saya menggumulinya lama, sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, Yang, lo dengerin gue. Kok gue dapat begini ya, Yang? Bantu doa gue ya. Kalau yang gue dapatkan ini bukan dari Bapa, coba lo doa. Buat Bapak minta agar gue ini sakit atau apalah gitu. Saya sampai begitu Pak. Karena saya tahu banget kalau saya salah ngajar. Yang saya ajar salah itu jadi sesat. Nanti andai kata simpelnya masuk neraka. Dan dia masuk neraka karena saya yang mengajar. Maka di neraka yang dapat penghukuman paling berat siapa? Saya. Lah bodoh banget saya yang saya tahu umur manusia cuma 70-80 tahun. Terus saya di neraka kekal dihukum paling berat. Kan bodoh saya. Maka saya gemetar. Tapi ketika saya yakin. Saya gak peduli sama semua orang. Saya udah dipanggil sama orang-orang yang punya kepentingan atas saya. Saya bahkan ditegur sama beberapa guru saya, dosen saya. Saya semacam aja. Dulu mereka dosen saya. Tapi sekarang saya sudah dosen juga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah Bapak Ibu, gimana kita menafsir ini? Wahyu 21 ayat 1. Gereja menafsir ini bahwa kehadiran Yerusalem baru. Tempat keabadian kita bersama Yesus. Ya, dengarkan saya nih. Saya percaya kekekalan. Tapi biar bagaimanapun Bapak Ibu. Apa yang kita yakini soal Yerusalem baru. Yang kita yakini soal yang namanya kekekalan itu. Itu biar bagaimanapun itu masih ranah iman. Tolong dipahami ini. Saya percaya adanya surga. Saya percaya Yerusalem baru. Saya percaya di sana nanti saya akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Tapi biar bagaimanapun itu baru ranah iman. Seperti apa Yerusalem barunya, bagaimana saya di Yerusalem barunya, itu area tafsir. Sebab Alkitab tidak ngomong apa-apa dengan detil soal itu. Kalau kau sudah membaca soal Yerusalem baru. Jadi belum fakta. Ranah iman. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kita orang Kristen harus cerdas sekarang ini. Mana yang ranah iman? Kalau ranah iman Bapak Ibu, kita udah gak usah main-main, gak usah macam-macam, gak usah debat. Kalau kau percaya Yesus itu berewokan, ya udah itu ranah iman. Kalau saya berkata Yesus itu botak, ya udah itu ranah iman. Namanya juga ranah iman. Kita hargai saudara Muslim kita hargai saudara Katolik kita saudari orang-orang yang Buddha. Kita hargai semua orang yang punya iman masing-masing. Dan mana ranah fakta? Maafkan saya, banyak orang Kristen itu membedakan ranah iman dan ranah fakta aja gak bisa. Jadi menurut saya Bapak Ibu, saya mengimani adanya keabadian. Saya mengimani nanti one day bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Saya masih mengimani itu. Tapi meskipun saya mengimani itu, saya tahu itu belum fakta.
Masih harus dibuktikan ketika itu semua menjadi fakta dalam hidup saya. Butuh pembuktian, butuh penggenapan. Nah, kita orang Kristen ini belum bisa membedakan mana yang ranah iman, mana yang ranah fakta. Nah, sekarang soal Yerusalem baru, ada fakta di depan mata kita. Yang sudah saya khotbahkan, saya bagikan di pagi berkat bersama Pastor setiap 6:30, jam 7-an pagi, sampai hari Minggu ini saya khotbah. Ada fakta di depan mata kita bahwa, dengarkan saya, kehidupan di masa depan gak jauh lagi. Puncak. Saya bilang puncak kenapa? Karena kalau saya ngomong tentang revolusi industri, revolusi digital, itu sudah mulai sejak tahun 70-an. Ketika yang ditemukan, ketika komputer sudah ditemukan. Ketika orang sudah mulai bergantung pada yang namanya digital. Bukan lagi analog. Itu sudah ada tahun 70-an. Tapi klimaksnya belum terjadi. Seperti revolusi industri, seperti revolusi pertanian. Itu butuh proses 100 tahun sampai klimaksnya. Revolusi digital itu belum mencapai klimaksnya. Dan saya berani yakin dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang, klimaksnya akan terjadi. Artinya apa? Itu di zaman saya. Apalagi kalau saudara lebih muda daripada saya, itu di zamanmu, anak-anakku. Apa yang terjadi ketika klimaks itu terjadi? Namanya hal-hal yang baru akan muncul dan menenggelamkan hal-hal yang lama. Langit baru, bumi baru akan terjadi. Perspektif baru akan terjadi. Termasuk saya bilang perspektif orang di zaman di masa depan tentang Allah. Bapak Ibu tahu gak sih? Bahwa sekarang banyak orang yang Kristen bahkan sudah bukan ateis tapi agnostik, Pak. Beda antara ateis dengan agnostik. Kalau ateis itu gak percaya Allah. Tapi kalau agnostik itu percaya Allah, tapi dia harus butuh pembuktian. Jadi dia datang ke gereja iya, menyembah Tuhan iya, nangis-nangis iya. Tapi dalam praktek sehari-hari, ketika ada kekhawatiran, ketika ada masalah PHK, dia dakdikduk. Dia ketakutan ketika datang ke dokter, tadinya cuma batuk-batuk. Terus dokter bilang, aduh ini harus dicek semuanya nih. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Ketika di CT scan, tiba-tiba ada massa yang tidak kelihatan oleh dokter. Waduh, langsung pucet, langsung takut. Itu orang agnostik, Pak. Orang agnostik itu bisa beragama, Pak. Apalagi orang Indonesia harus beragama, Bu. Gak bisa kita bilang sama kelurahan ketika mau bikin KTP, agamanya apa? Saya ateis. Gak bisa. Harus milih. Makanya banyak orang yang kayaknya gak suka sama Kristen, milih agamanya Islam. Gak suka sama Islam, akhirnya milih agamanya Kristen. Tapi hanya agama doang. Tapi dalam praktek sehari-harinya jauh asap daripada panggang. Dia gak sama sekali punya iman. Revolusi digital nanti klimaksnya saya duga. Bukan nubuat, saya duga 10-20 tahun lagi. AI sekarang cuma ChatGPT. Saya gini-gini udah bisa bikin video pendek dari AI, Pak. Cuma belum saya kembangkan karena saya bilang sama Phil, sama adik saya nih, ini gue dapat bisa bikin ini. Ada nggak aplikasi yang lebih bagus dari ini dan harganya lebih murah gitu? Karena kan untuk bisa pro kan langganan kan. ChatGPT kemarin kami sudah langganan yang profesional terus kami tinggalkan. Kami coba pindah ke Super AI. Ya, kalau DeepSeek kan gratis. Saya udah langganan yang profesional Super AI. Saya udah baca-baca, sudah pakai-pakai. Terus penjelasannya ya masih bagusan ChatGPT. Saya bilang sama Phil, Super AI itu lebih murah. Udah gak usah deh, ChatGPT aja. Kayaknya lebih bagus. Tapi DeepSeek juga harus, tapi DeepSeek gratis ya. Sudah kita pakai DeepSeek. Ya. Saya lagi di handphone kalau udah punya WhatsApp ada Meta AI. Aduh, itu Meta AI bukan cuma buat tanya doang. Bisa bikin gambar juga loh. Bisa bikin video pendek juga loh. Itu kalau mau belajar aja bisa. Gak usah ikut seminar-seminar. Ayo ikut seminar. Bagaimana menjadi orang yang berpenghasilan 1 juta dengan menggunakan Meta AI sehari. Gak usah. Lu belajar aja sendiri bisa kok. Belum transhumanisme yang saya bilang.
Kalau Bapak Ibu nggak tahu istilah transhumanisme, bahasa saya sederhana, nanti beberapa waktu ke depan manusia itu setengah manusia, setengah robot, Bu. Kemarin anak saya, Sean, lulus SMA. Terus ketua yayasannya bilang gini, lucu, saya ketawa sama istri saya. Semoga nanti anak-anak yang lulus dari SMA ini nanti kalau sudah berkarya, kan tinggalnya di sini-sini aja kan. Nanti pulang ke rumah mama papa kan, sekolah kan nanti kalau udah punya anak ke sekolah ini lagi. Saya ketawa sama istri saya. Jadi saya ngebayangin anak saya nanti si Sean udah punya rumah, karena kalau dia jadi sama pacarnya sekarang kan tinggalnya di Serpong-Serpong lagi kan. Iya dong ya. Kalau besannya saya, kalau jadi sama Sion, besan saya tuh di Gading Serpong situ rumahnya. Berarti kan ya kalau Sion punya anak, pasti rumahnya di sini-sini juga, kecuali dia memang mau kemana gitu ya. Masih main ke opa yang sana, ke opa sini, jadi dititipin ke SMA yang sama, tempat papa mamanya sekolah itu masuk akal. Tapi saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Gak mungkin terjadi. Pegang omongan saya bukan bernubuat. Tapi 10 tahun mendatang, sekolah itu banyak yang tutup, dan tidak lagi masuk akal sekolahkan anak ke sekolah. Kenapa? Semuanya bisa didapatkan di komputer. Maka orang-orang seperti Jerome Pauline itu bikin les kursus matematika. Itu cerdas. Karena kursus matematikanya itu, Bapak Ibu siapa yang pernah kursus zaman dulu? Kayaknya zaman kita dulu kalau mau ujian tuh UMPTN tuh ikut kursus ya. Saya ikut Teknos ya. Terus juga kursus alumni ya, BTA ya di SMA. Tapi kan kita harus datang badan, tapi ke depan tuh enggak. Jadi kursus-kursus online itu akan ada. Kenapa? Karena ke depan namanya sertifikasi sekolah, paket C, paket A, itu akan menjadi populer. Percaya omongan saya, homeschooling itu nanti akan menjadi tren dalam beberapa tahun ke depan. Kalau sekarang homeschooling belum, karena banyak orang tua bilang apa? Aduh, kalau anak saya di homeschooling, nanti gak bergaul, gak punya teman. Itu kan alasan orang tua kan. Maafkan saya ya. Maafkan saya ya kalau kau berpikir begitu, ya kau gak ngerti esensi homeschooling itu. Saya dulu hampir nyaris maksa anak saya homeschooling. Karena bagi saya sekolah sekarang itu gak benar banget kalau menurut saya ya. Diajarinlah PPKN. Anak saya kemarin dapat nilai terbaik dari jasmani. Gopo. Dia dapat nilai A, apresiasi dari kelasnya, nilai tertinggi di jasmani. Itu untuk apa coba? Faktanya dia nggak dapat medali emas SEA Games, PON. Buat apa? Kecuali memang dia berprestasi, dapat emas. Baru saya bilang penting nilai itu, faktanya enggak. Ngapain ngambil nilai jasmani? Zaman kita dulu olahraga apa? Senam kesegaran jasmani ya. Neng. Itu sampai dilombain loh. Terus dapat piagam, dapat hadiah. Itu gopo coba. Bapak Ibu yang sejaman sama saya, kita dulu ada mata kuliah, mata pelajaran Pancasila. Apa ulangannya? Ngafalin nama menteri-menteri kabinet pembangunan. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak hafal, nilai jelek. Disabet sama bapak saya, Pancasila kok jelek. Bapak saya nggak ngerti belajar Pancasila, ngapalin menteri itu ngapain sih? Sampai sekarang Menteri Sosial, Ibu Nani Sudarsono tuh di otak saya nggak pernah hilang tuh. Padahal beliau tuh udah meninggal kapan tahu. Kenapa ya tadi menteri di zamannya Orde Baru itu kan segelintir. Kalau nggak menteri peranan wanita, menteri sosial itu yang perempuan itu. Maka Ibu Nani Sudarsono itu berkali-kali jadi menteri sosial. Habis itu diganti jadi menteri pemberdayaan wanita. Ya itu muter situ. Kayaknya nggak ada perempuan lain yang lebih hebat dari mereka. Tapi apa gunanya sekarang buat saya? Nggak ada. Sekarang anak SD, ya ini mungkin masihnya kasus aja karena viral aja. Di TikTok, gurunya McD dirobek. Starbucks dirobek karena katanya pro Israel. Kok yang diajarkan ke anak-anak kita kayak gituan ya? Maka kalau homeschooling itu kan cuma belajar yang diujikan saja kan. Matematika, bahasa Indonesia. Sisanya ya udah mereka kalau suka musik, dilesin musik. Dilesin musik apa nggak bergaul. Kalau anakmu suka bola,
Ya udah dilesin les sepak bola, hitam-hitam deh, nggak apa-apa deh. Ya. Pemain bola sekarang di Indonesia aja tuh kaya-kaya loh. Sekolahmu, anakmu ini taman nih, Bu Web. Dia masuk kerja UMR, Bu. Iya gak sih? Tam, lu kalau jago main bola, lu masuk jadi anggotanya Persija, gaji lu tuh ratusan juta, Tam. Bahkan cuma jadi substitution, pemain pengganti, nggak pernah main. Itu gajinya di atas UMR jauh loh. Terus ada orang tua sekarang, nggak boleh main bola, nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan gimana? Kalau dia gajinya jadi pemain bola itu 10 juta, 20 juta sebulan. Terus diajar anakmu untuk bisa kelola uang itu. Bisa belajar trading. Meskipun nanti dia gak jadi pegawai negeri, gak dapat namanya pensiun. Dia akan lebih makmur. Ayo pola pikir kita yang punya anak-anak ini dirubah gitu loh. Jangan paksa anakmu jadi dokter juga. Kenapa? Bill Gates sudah ngomong. 10 tahun mendatang orang-orang tidak lagi membutuhkan tenaga dokter seperti sekarang. Semuanya sudah AI. Langit bumi sekarang akan berlalu dan digantikan langit dan bumi yang baru. Yang akan terjadi benar-benar secara literal. Dan sekaligus simbolik. Bukan berarti langit dan bumi ini lenyap. Kan dulu penafsirannya apa? Nanti ada meteor besar nabrak bumi. Hilang. Terus kita diubahkan. Tuhan munculkan surga dari atas. Terus dipindahkan. Itu kan pemahaman orang, maafkan saya ya. Itu orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Yang gak ngerti pengetahuan sama sekali. Dengarkan saya ya, andai kata ada meteor besar, itu nanti ratusan tahun atau puluhan tahun lagi mau nabrak bumi. Itu negara kita tenang aja, bumi tenang aja. Kenapa? Kita udah punya nuklir. Lu pernah nonton film Armageddon gak? Yang Bruce Willis itu? Kasian banget, ini rohani semuanya atau lama gak pernah. Itu film udah puluhan tahun yang lalu tuh, Armageddon itu tuh. Itu kan ceritanya, bumi akan dihajar sama meteor besar kan? Maka Bruce Willis dan teman-temannya dikirim ke sana dengan roket. Mendarat di meteor itu dan diledakkan meteor itu dengan nuklir. Sekarang ini nggak akan ada benda luar angkasa bisa menghancurkan bumi. Kalaupun ada, teorinya teori fisika atom. Apa itu pase? Lalu belajar makanya. Memang ada kemungkinan bumi ini lenyap, tapi masih miliaran tahun yang lalu. Kenapa? Ya karena ada masanya. Dan bukan dihajar oleh meteor atau benda-benda lainnya yang keluar dari orbitnya dan nabrak bumi. Enggak. Teknologi kita sudah canggih. Perang India-Pakistan, Bapak Ibu tahu enggak? India punya pesawat Rafale. Rafale itu teknologi 4,5. Kalau dogfight atau perang hadap-hadapan, Rafale ini pasti menang. Pakistan nggak bisa punya uang. India sama Pakistan itu negara miskin semuanya. Ya. Nilai per kapitanya itu jauh lebih rendah daripada Indo. Ya. India punya ini, Pakistan nggak punya. Beli pesawat Cina. Tahu nggak pesawat Cina itu, pesawat J-10C itu bisa menembak 3 Rafale. Karena apa? Karena dibantu dengan teknologi. Pesawat Cina ini murah, tapi teknologinya teknologi generasi ke-5, generasi ke-6, jauh daripada Rafale. Dia dari jarak jauh. Dia bisa mengunci pesawat Rafale di India. Bahkan ketika pesawat ini masih terbang di area India. Dikunci dan dia punya rudal yang jauhnya terbangnya bisa 300 km. Ketika pesawat Rafale dikunci dan pesawat Rafale ini cuma menang kalau dogfight. Perang berhadapan muka. Wah, gesit pasti menang nih. Tapi kalau jarak jauh, dia belum ngapa-ngapain. Udah dikunci sama teknologi radarnya Cina yang dimiliki Pakistan. Ditembakkan rudal 300 meter, 300 kilo. Itu hancur. 3 Rafale, 1 Rafale kurang lebih berapa triliun. Gone with the wind. Bodohnya Indonesia beli 42 Rafale lagi. Datangnya tahun depan lagi. Uang rakyat dibeli dengan teknologi jadul. Kita coba bahas beberapa topik soal akhir zaman dengan cepat Bapak Ibu. Namun yang mau bisa jadi membership, di situ saya sudah belajar banyak. Yang mau gratis juga ikut Pagi Berkat bersama Pasti. Saya ngomong banyak di situ. Kalau lo gak ikutin, lo gak akan bisa pahami dunia akhir zaman. Kenapa Pasti? Bukannya sombong ya. Gak ada pendeta ngomongin beginian. Ya. Perang akhir zaman. Perang dunia. Sekarang kita ngomongin perang akhir zaman, perang dunia. Ada perang Harmagedon, ada Gog dan Magog. Saya udah pernah khotbah itu. Kau pasti sudah tahu. Yang sudah ikuti saya di YouTube ini 13 tahun yang lalu. Saya udah khotbah soal Harmagedon, tentang Gog dan Magog berkali-kali.
Harmagedon dan Gog dan Magog mungkin saja terjadi secara literal. Israel berperang dengan Iran dan juga Rusia. Gog dan Magog dengan Rusia, Harmagedon dengan Iran. Saya udah khotbah ini beberapa minggu yang lalu. Secara perhitungan hal itu sangat terbuka terjadi di masa depan. Tapi dengarkan saya, perang akhir zaman itu harus kita tafsiri simbolik sekarang. Saya udah tahu, saya udah diajarkan sama dosen saya. Cuma karena dosen saya dulu orang Injili. Ini Alkitab, ini keren Pak. Ini saya adore. Tim Lahaye. Ini saya beli sekitar tahun 2000-an. Harganya, saya belum pendeta saat itu. Saya masih mahasiswa saat itu. Hidup dari sisa-sisa gaji saya dan juga uang jajan yang bapak ibu saya kasih ke saya. Harganya tuh $46 zaman itu. Mahal ini. Jadi saya beli ketika saya pergi ke Immanuel, tiba-tiba ada Tim Lahaye. Tim Lahaye ini pendeta soal akhir zaman yang top, markotop di zaman itu. Ini adalah Alkitab Studi Bible. Tapi semuanya berkaitan dengan akhir zaman. Ini semuanya sudah saya libas. 1 tahun saya pelajari. Terus Tim Lahaye nulis novel namanya Left Behind. Kalau kau pernah tahu, yang main Kirk Cameron. Kirk Cameron itu mungkin kau masih ingat di zaman kita kecil ada RCTI, ada Growing Pains. Dia yang main itu. Nah dalam perang akhir zaman, Harmagedon, Gog dan Magog, itu mungkin saja secara literal terjadi. Tapi sekarang saya memahami akhir zaman secara simbolik Bapak Ibu. Mengingat peralatan perang dan teknologi perang hari ini, itu tidak lagi membutuhkan sungai Efrat yang mengering. Kalau kita membaca teks Alkitab di Wahyu tentang Harmagedon. Perang Harmagedon itu bisa terjadi ketika sungai Efrat mengering. Kalau sekarang dengan teknologi perang hari ini, mau sungai masih ada airnya kek, lintasi samudra raya kek, gak ada halangan negara menyerang negara yang lain. Tapi zaman dulu ketika Yohanes masih hidup, ketika nulis Harmagedon, Yohanes hidup di teknologi perang yang masih jadul, menggunakan kuda, menggunakan kereta. Jadi kalau dia dapat vision ada negara Iran nyerang Israel, dan kalau dari Iran ke Israel dipotong sama yang namanya sungai Efrat yang besar itu, nggak mungkin bisa nyerang. Gimana caranya? Nggak ada pesawat zaman dulu. Maka kata Yohanes, dalam perang Harmagedon, sungai Efrat mengering sehingga menjadi jalan raja-raja dari timur untuk menyeberang. Maka orang percaya dulu, tanda akhir zaman sungai Efrat mengering. Nah kalau sekarang tahun 2025, kalau Iran mau nyerang Israel, kemarin udah nyerang Israel belum? Udah kan? Pakai apa? Pakai roket kan? Gak ada kebutuhan Harmagedon sungai Efrat mengering. Harmagedon juga lembah Megiddo. Saya dulu sama Bu Marisa ke sana kan ketika kita naik ke bukit di mana Yesus dimuliakan, kan kita lihat Bapak Ibu di bawah sini adalah lembah yang datar. Ini namanya lembah Megiddo. Nanti perang akan terjadi di sini. Saya ngomong begitu berapi-api. Sekarang saya malu loh. Sebab bagi saya perang akhir zaman gak begitu lagi. Perang Rusia sama Ukraina, gak ada tuh perang-perangan saya tentara Rusia di sini, terus 100 meter sana tentara Ukraina tembak-tembakan, kagak ada itu. Ya. Udah pakai roket dari jarak jauh, pakai drone. Apalagi kemarin perang India sama Pakistan. Gak ada kan tentara yang berperang itu, gak ada, semua teknologi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, strategi perang saat itu sudah gak relevan dengan hari ini. Hari ini tuh perangnya tuh perang hybrid, saya bilang berkali-kali. Jadi selain perang konvensional yang mungkin saja masih bisa terjadi, tapi ke depan tuh perang cyber. Jadi ketika ada perang akhir zaman yang dilihat oleh Yohanes, entah itu namanya Harmagedon maupun Gog dan Magog, saya berani berkata perang nanti itu perang cyber. Menggunakan teknologi. Makanya Indonesia itu saya senang sudah membangun angkatan keempat. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan cyber lagi dibangun. Tapi masih baru prototipe. Kedepan nanti untuk mengalahkan Indonesia, gampang. Ada negara kayak Singapura yang saya bilang contohnya di Pagi Berkat Bersama Pasi. Itu Singapura jangan dianggap negara kecil. Kalau sekarang ini kita perang sama Singapura gampang Bu. Terbangin aja. Pakai terjunin maksud saya tentara 100.000 aja. Udah mati tuh Singapura tuh. Tapi nanti mah gak gitu.
Kalau Singapura sudah punya teknologi cyber yang luar biasa, dia matikan jaringan listrik Indonesia, PLN, diputus. Dia matikan jaringan Telkom, telepon, sinyal-sinyal semuanya mati di Indonesia ini. Satu hari saja, chaos nggak kira-kira Indonesia? Chaos. Apalagi kalau ke depan Bapak Ibu yang namanya uang, saya nggak bawa dompet. Sekarang udah nggak pernah bawa dompet tuh saya. Kenapa? Ya dompet itu buat apa dibawa-bawa gitu? Benar nggak sih? Apa kok? Ya KTP karena ibu mungkin udah tua kali takut nanti hilang gimana gitu ya. Kalau kita mah KTP buat apa gitu Bu? Di sini Bu, di download aja di sini ya nggak sih? Iyalah kan nggak usah bawa KTP ya udah bawa. Pokoknya anakmu kasih setoran duit di sini udah aman deh ya Bu ya. Ya kemana-mana tinggal scan. Ini hari ini loh, 10 tahun mendatang masih pakai begini? Enggak. Pak Prana kemarin kasih itu di Cina sekarang Pak cuma scan tangan doang. Emang begitu nanti teknologinya, kita nggak butuh bawa handphone, kita tinggal beli ke supermarket, ambil barang, udah lewat Selanang Buaya aja. Kenapa? Kita sudah di-scan muka kita, mata kita, tangan tinggal diginiin aja lewat. Wah, ini sistem antikristus. Aduh, nanti dipaksa, di Cina dipaksa nggak? Enggak. Di negara Amerika yang sudah pakai scan atau gini deh, Bapak Ibu yang pakai QRIS dipaksa nggak sama pemerintah? Nggak, terpaksa, iya nggak? Kenapa? Ya emang gak ada pilihan. Apakah dengan begitu kita menyembah QRIS? Oh haleluya, QRIS Allahku maha besar gitu? Enggak dong. Itulah yang saya mau katakan kepada saudara. Nanti perangnya tuh begitu. Perang cyber, perang propaganda AI, ke depan full menggunakan kecanggihan teknologi dan tak lagi membutuhkan manusia. Jadi perang akhir zaman itu Bapak Ibu, perang teknologi. Yang mati karena perang itu bukan terbunuh oleh pedang dan lain-lain. Tapi yang tidak bisa beradaptasi dan menggunakan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Nah di sini ada Bu Marisa, ada Oma yang sudah usia, ya belajarlah gitu. Dikit-dikit belajar. Ya. Kalau mau hidup 10 tahun lagi, kalau mau besok mati aja ya udah gak usah belajar lah gitu. Dan kalau kita anak-anaknya sayang ya diajarlah. Gue gak tahu si Oma tuh udah bisa bikin AI. Oma bisa ChatGPT gak Phil? Oma bisa ChatGPT gak? Lu ngaco lo. Lo sekamar sama dia gak pernah ngajarin Oma ChatGPT. Kalau Oma suka Alkitab, ajarin ChatGPT. Dia pasti wih. Yang gue dengar kalau dari Sylvie ke kamarnya Oma ngapain? Nonton Netflix. Drakor. Padahal gue tahu dulu Oma tuh suka baca Alkitab. Tapi mungkin karena dia udah ilmunya udah gitu ya kan gak ada ilmu baru kan. Apalagi dengan mantunya kan Nabi gak diterima di kampungnya sendiri. Jangan-jangan dia gak dengerin gue khotbah. Kira kan gitu Oma kan wajar lah. Ibuku dulu aja gak percaya sama gue kok. Coba kalau ibu gue almarhum itu percaya sama gue kan dia kedewe dong. Nangkep gak saudara? Kan logikanya kan gitu kan. Tapi dia di gerejanya dia juga ya udahlah. Tuh kalau gue ngomong ya mungkin sen. Dulu 5.000 lo ambil di atas kulkas. Sen. Gue tahu dulu bagaimana ya wajar lah orang gak percaya sama anaknya sendiri. Itu akhir zaman perangnya begitu. Saya buka lagi nih ya tentang bait Allah ketiga. Coba dibuka ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Bait Allah ketiga. Saya baca dengan cepat. Lalu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat ini begitu kuatnya dipahami bahwa bait Allah ketiga harus terbangun. Sampai kemarin saya masih dapat video baru. Video baru kenapa? Baru seminggu lalu dibuat sama yang punya channel. Yang menggambarkan bahwa bagaimana Israel sekarang sudah siap. Terakhir sama Bu Marisa sama Oma kemarin kita ke Israel. Kita ke Temple Institute. Temple Institute itu milik orang-orang Yahudi Ortodoks. Dia sudah bisa buat segala macam. Tabut perjanjian pun sudah ada replikanya. Yang belum cuma bait Allah. Beberapa tahun lalu sudah diangkat yang namanya imam besar. Imam-imam yang punya garis DNA Harun sudah ketemu. Tapi mereka belum bisa melayani, kenapa? Belum ada bait Allahnya. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa bait Allah ketiga akan terbangun. Tapi kalau saya Bapak Ibu, meskipun saya terbuka dengan penafsiran itu. Tapi menurut saya percaya perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kita ada waktunya nanti menyembah Allah bukan dalam bait Allah. Ada waktunya nanti kau menyembahku bukan di gunung ini kepada perempuan Samaria.
Dan bukan juga di Yerusalem, bukan di Bait Allah, tapi kau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu kata Yesus. Dan Paulus sudah mengajarkan untuk mempertajam pengajaran Yesus dengan kalimat apa? Bahwa tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Saya udah paham ayat ini, cuma karena dulu saya yang bacanya tuh baca, meskipun saya sekarang gak percaya sama Tim Lahaye, tapi saya respect sama beliau. Beliaulah yang membuat saya berpikir bahwa Bait Allah harus terbangun kembali. Tanda akhir zaman, Bait Allah di Yerusalem harus terbangun kembali. Tapi meskipun saya tahu ayat ini, saya deny. Kenapa? Saya terpengaruh sama Tom Lahaye dan orang-orang lainnya. Almarhum Bapak Pendeta Kris Marantika itu dosen saya. Saya lulusan STII, Bapak Ibu, kuliah di sana. Beliau adalah pakar akhir zaman yang dimiliki oleh teolog Indonesia paling hebat. Saya dipengaruhi oleh semua itu. Tapi sekarang saya bilang enggak lah. Bait Allah itu kita. Artinya ketika ayat ini berkata bahwa lawan akan meninggikan diri di semua yang disebut Allah. Dan dia akan duduk di Bait Allah. Maka saya menafsirkannya, ada nanti waktunya. Hati kita yang berkuasa. Bukan Yesus. Bukan Bapa di surga. Tapi sesuatu yang lain. Antikristus yang duduk di Bait Allah itu bukannya orang yang ngaku Yesus terus dia duduk di Bait Allah di Yerusalem. Yang menguasai kita itu adalah, dan kita sembah dengan secara gak sadar itu, sebuah sistem. Yang menduduki kita. Hati kita dikuasai oleh itu. Yang saya bilang kita tuh sekarang ini, hari ini sudah dikuasai oleh algoritma. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Sebab kalau Bapak Ibu percaya perkataan Yesus dan Paulus tentang diri kita Bait Allah, artinya saya berani berkata hari ini, jangan-jangan sudah terjadi. Tubuh kita ini secara sadar atau tidak, sudah kita serahkan kepada sistem dunia. Yang ada di hatimu cuma apa? Gimana caranya dapat uang? Gimana hari ini bisa melipat gandakan uang? Meskipun saya bilang uang itu penting, kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup juga. Tapi prioritas hidupmu apa? Jangan-jangan kita hari ini sudah menghamba pada algoritma. 4 penunggang kuda sudah dengerin belum? Saya sudah bagi itu di Pagi Berkat bersama Pasir. Di semua platform media sosial saya setiap pagi 6:30. Dengerin Bapak Ibu. Penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Sudah saya jelaskan dalam konteks kekinian. Saya bilang konteks kekinian apa? Karena saya menafsirkan dengan perspektif baru. Masa depan, bukan jadul. Nanti sebentar lagi akan saya selesaikan 7 materai. Nanti saya ngomongin lagi soal 7 gereja. Meskipun saya sudah pernah khotbah itu di masa lalu, perhatikanlah. Kau dengarlah nanti Pagi Berkat bersama Pasir minggu depan. Penafsiran saya berbeda. Saya sekarang membaca akhir zaman pokoknya dengan simbolik. Terus saya memperhatikan situasi yang ada di dunia ini, ilmu pengetahuan, AI, dan segalanya. Saya kemudian baru merenungkannya bersama Roh Kudus. Bagaimana nanti apa yang dinubuatkan Alkitab itu bisa terjadi dengan penafsiran yang baru. Dan saya berkata hari ini, kerennya Allah saya itu luar biasa. Dia memakai keterbatasan Yohanes dan semua rasul dan semua nabi yang hidup ribuan tahun yang lalu. Yang gak ngerti apa-apa soal komputer, gak ngerti apa-apa soal AI, gak ngerti apa-apa soal metafisik, gak ngerti apa-apa soal apapun yang namanya teknologi ilmu pengetahuan hari ini. Tapi Allah saya hidup. Dia memakai keterbatasan si Yohanes yang gak ngerti apa-apa. Supaya Yohanes menceritakan tentang masa depan dengan bahasamu Yohanes. Nah Bapak Ibu harus paham. Bahwa apa yang di Alkitab kita itu ditulis di kitab Wahyu. Itulah pemahaman Yohanes yang hidupnya 2000 tahun yang lalu. Maka jangan tafsirkan apa yang ada di kitab Wahyu dengan literal. Oh 4 penunggang kuda. Ada penunggang kuda putih, bawa pedang dan bawa mahkota. Terus tiba-tiba kita lihat di MH Tamrin, Jalan Tamrin. Ada orang naik kuda putih, bawa pedang, pakai mahkota. Oh ini penunggang kuda putih sudah datang. Jangan begitu dong. Itu simbolik. Ngomongin apa lagi sekarang ini? Ngomongin 2 saksi Allah. Cepat aja. Ada orang masih sekarang ini ngomong, 2 saksi Allah itu nanti siapa? Itu Henok dan juga Elia. Karena 2 nabi ini yang sama sekali gak pernah mati. Maka dia nanti akan datang kembali. Saya dulu juga mengajarkan hal itu. Cuma ketika saya mengajarkan itu saya sudah bertanya. Kalau begitu mereka belum mati. Di mana mereka?
Kata banyak teolog, diumpetin di satu tempat oleh Tuhan. Waduh, berarti dia hidup primitif ya. Masih telanjang mungkin. Ya, di gua Kalimantan mungkin. Terus saya mikir-mikir lagi, apa begitu cara Tuhan ya? Udah saya khotbahkan ini. Udah saya bagikan di membership tentang dua saksi Allah. Saya maknai simbolik. Apa dua saksi Allah? Dua saksi adalah dua orang yang percaya kepada Yahweh. Kelompok manusia yang percaya kepada Yahweh. Di tahun 2025 cuma ada dua kelompok orang percaya kepada Yahweh. Siapa? Orang Israel dan orang Kristen. Dua saksi Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh, yang dipakai Yahweh di akhir zaman nanti. Itu mestinya saudara dan saya yang beriman kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah, enggak ada yang lain. Dan juga orang Israel yang punya iman yang sama. Dan kelompok ini bukan saja beriman kepada Yahweh, tapi juga mengetahui penyesatan di akhir zaman. Penyesatan di akhir zaman itu bukannya nabi palsu dengan mujizat bla 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 bla, enggak. Tapi sistem dunia. Itu makanya saya mau mengambil bagian, saya mau ajar sebanyak mungkin pengikut Yesus untuk sadar bahwa akhir zaman itu bicara mengenai teknologi. Nanti kalau kita masuk ke sana, kita bisa sama seperti orang dunia, ikuti sistem yang ada, tapi beda dengan mereka, kita punya iman yang benar. Kita jadi saksinya Yesus. Iman kita kepada Yesus, iman kita kepada Yahweh tidak tergoyahkan. Dan itu nanti susah di akhir zaman. Kalau gereja hari ini masih ngomongin tentang hal-hal yang namanya berkat, yang namanya penafsiran jadul, gak siap menghadapi teknologi. Kalau kita di pagi berkat itu ada orang bilang sama saya, Pak ayo Pak kita kolaps. Kolaps apa? Gitu saya bilang. Ada beberapa hamba Tuhan yang japri saya juga. Pak, Bapak, pengajar Bapak membuka pemikiran saya. Terus bilang, kapan Pak ke tempat kami Pak? Saya bukannya gak mau lagi ya. Saya udah 50 tahun loh. Dulu waktu masih seumuran Bayu. Seumuran siapa lagi? Phil, Henry. Kalau diundang di daerah-daerah tuh, wah pendeta kota di luar di daerah, keren Pak. Turun bandara, Pak pendeta yang nyambut orang yang umurnya 50-60 tahun loh. Pengusaha-pengusaha daerah. Lu pikir kalau nyambut gue di daerah tuh yang nyambut tuh anak-anak krucil-krucil? Enggak, pengusaha-pengusaha. Terus ambil di mobil, Bapak usahanya apa? Oh saya punya pabrik. Pak, pabrik apa? Gue pikir pabrik apa? Ternyata punya pabrik gede. Saya punya bengkel. Gue pikir bengkel-bengkel pinggir jalan. Ternyata punya bengkel di kota itu banyak. Gila yang jemput gue. Dulu saya minder gitu kan. Makanya saya tuh terbiasa dulu. Pak mau makan apa Pak Pendeta? Saya mikir itu. Waduh nih miskin apa enggak yang ngundang gue ya gitu ya. Kalau gue pengen makan yang enak kan gak enak kan. Kasihan. Akhirnya saya udah terbiasa. Akhirnya jadi patron. Silahkan Pak. Ternyata pas saya tahu dia duit gede. Ya. Saya masih tuh. Ada godaan. Saya lagi nunggu aja nih gimana ya. Pengen gitu jadi berkat buat pendeta-pendeta, jemaat-jemaat yang di kampung-kampung yang gak tahu internet ya. Tapi saya sudah nyaman di sini. Makanya saya berharap Pak Prana, Pak Lesmana, teman-teman semua yang ikut saya di tadarusan melayani, ayo coba pertajam. Bikin gue sampai nanti satu titik gue nyaman gitu untuk tinggalin mimbar ini. Bukan gue gak percaya sama lo ya. Gue udah percaya. Cuma belum sampai ada titik itu, oke Sen, lepasin mimbar ini. Sisa hidup lo, bikin konten di internet tuh sudah kemana-mana kayak ke Papua kayak kalau lo mau. Emang ada pasien yang ngundang saya ke Papua? Ada. Ada yang sudah bilang, Pak, Manokwari ya Pak, bikin jadwal ya Pak. Pak, Jayapura ya Pak. Pak, Sorong ya Pak. Saya pikir si Bayu aja ke Papua kemarin aja berantakan. Ntar gue gimana? Belum suntik malaria. Saya bukan gak mengasihi orang Papua, saya mengasihi banget. Saya tuh kalau ngomongin Papua tuh doa tuh nangis tuh Bapak Ibu. Kenapa kita tuh jahat sama Papua tuh? Kekayaannya kita ambil, tapi rakyatnya kalau kita lihat si siapa tuh yang sering yang masak-masak tuh, kalau masak viral-viral itu, yang gede-gede. Bobon. Iya kan? Itu kan sering di Papua kan. Rakyatnya masih telanjang gitu. Aduh saya bilang, kok tega kita ya orang Indonesia ya. Ini Jakarta tuh dibangun dengan hasil ngerampas tanah Papua salah satunya. Tapi lulu yang di Jakarta kalau ngomong Papua, orang Papua, orang-orang ketinggalan zaman. Jahat lu. Jadi saya nangis kalau ngomongin Papua. Tanya Silvi dulu. Ketika saya lulus STH. Saya cuma beli map, peta kali. Masih ada tuh kan. Waktu pas ke ITC masih ada kemana tuh petanya tuh.
peta Papua sama peta Kalimantan. Karena saya pikir jadi pendeta di Jakarta mah susah lah gitu. Ya tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi dua saksi Allah ini orang percaya dan juga orang Yahudi. Tanda antikristus. Ya. Itu bukannya barcode, bukannya chip yang ditanamkan di tangan dan di dahi. Meskipun saya terbuka dengan pemikiran itu, tapi itu sekali lagi itu ranah tafsir yang butuh pembuktian. Dan sekarang saya menafsirkan wahyu secara simbolis. Tanda antikristus adalah bahasa Yohanes untuk membagikan penglihatannya bahwa di akhir zaman nanti semua manusia akan terikat pada satu sistem ekonomi dunia. Tidak dipaksa, tapi tidak bisa dihindari. Karena jika kita tidak mengikuti sistem itu, maka kita nggak bisa beli dan nggak bisa jual. Itu kata Alkitab tentang tanda antikristus. Cuma ada yang membedakan, yakni ada manusia yang akhirnya hidupnya diperhamba oleh sistem ekonomi dunia saat itu, dan ada orang-orang yang tidak mau diperhamba, tidak mau menyembah, tetap menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hatinya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama-Nya. Itu bukan cuma nyanyian omong kosong doang, seperti yang dinyanyikan banyak orang Kristen hari ini, tapi benar-benar dihidupi nanti. Dan dengarkan saya, kalau sistem itu sudah mengikat kita, seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu sadar nggak? QRIS itu sudah mengikat kita. Meskipun kita tidak sembah, tapi nanti kalau semuanya sudah terikat pada satu sistem, kita nggak perlu sekarang ini kalau Bapak Ibu mau belajar AI ya, kita harus punya download aplikasi beberapa AI di handphone kita. Punya ChatGPT, punya apa lagi? Jok AI, punya apa lagi? Dimina, punya apa lagi? Harus banyak supaya kita bisa membuat konten yang bagus dari AI. Tapi nanti sebentar lagi Pak, hanya butuh satu aplikasi. Kita bisa buat semuanya. Hari ini dengan ChatGPT, Bapak Ibu bisa bikin kode-kode untuk bikin program. Ngeri Bapak Ibu, ChatGPT itu ngeri banget. Amerika buat AI yang baru mau di launching. Apa namanya saya lupa, nanti minggu depan mungkin saya update lagi. Itu akan lebih ngeri daripada yang sudah ada. Dengan satu aplikasi, sekarang masih berbayar semuanya, nanti free. Percaya sama saya, nanti free. Dan kalau kau sudah terikat ini, hidupmu dipengaruhi, gak sadar dengan handphone dan kecanggihan itu. Jadi tanda antikristus itu gak dipaksa. Bapak Ibu dengan sadar nanti akan terikat dengan itu dan diperbudak oleh itu. Dan untuk tidak diperbudak dengan antikristus, Bapak Ibu harus melatih dirimu sekarang. Makanya saya bilang, yuk sekarang berani menolak algoritma. Laki-laki di sini, jujur aja deh. Di Instagramnya, di TikToknya ada perempuan-perempuan yang pakai baju bikini. Gue ngomong nih sebagai pendeta nih, pernah ada. Kenapa? Gak diminta, tiba-tiba muncul kan. Saya laki-laki normal apa setengah laki-laki? Tiba-tiba kalau ada gambar perempuan badan bagus pakai bikini, kira-kira dilihat gak? Ini kok pada belaga-belaga semua, mukanya langsung yang cowok-cowok masuk pada begini semuanya. Saya lihat dong. Ketika saya lihat beberapa menit, besokannya saya buka Instagram lagi. Tiba-tiba gambarnya bukan satu doang, Bu. Dikasih lagi gambar perempuan yang lain. Perempuan yang lain, oh begini sistemnya. Maka supaya algoritmanya, FYP di Instagram saya nggak perempuan-perempuan yang berbaju bikini, caranya gimana? Ketika muncul itu langsung saya skip. Saya cari materi yang saya suka. Supaya ketika saya buka Instagram, itu yang muncul di layarnya itu semuanya yang saya suka. Saya nggak mau diikat sama algoritma. Sekarang banyak orang mencari uang dengan sosial media. Berani nggak Bapak Ibu menolak iming-iming kekayaan yang didapat dengan cara jahat? Saya kemarin hampir kasih sebuah video kepada anak saya. Kan anak saya lagi suruh belajar AI kan. Sian, ini ada orang bisa dapat duit dari Facebook Sian. Dia bilang untuk bisa mendapatkan duit 10 juta setiap hari dari Facebook begitu mudahnya. Saya udah mau langsung share aja ke anak saya. Tapi dalam hati saya, gue harus dengerin dulu. Ternyata Bapak Ibu, caranya gini nih. Dengerin saya nih. Bikin konten atau cari di YouTube konten-konten pemersatu bangsa. Oh ini semuanya malaikat-malaikat semua nggak tahu ya konten-konten pemersatu bangsa ya. Itu loh perempuan-perempuan yang gitu-gitu loh, gitu ya. Pokoknya yang bikin laki-laki semuanya klik itu. Nah dari situ nanti
kita akhirnya share link-link kita. Bukan link porno, tapi jualan kita. Jadi kalau lu mau jualan, ini kayak afiliasi juga ya. Cuma caranya begitu. Kalau targetnya laki-laki, di Facebook dimuncullah video-video itu tuh. Video-video yang potongan-potongan agak porno-porno itu. Sehingga ketika kita klik di sana, di kolom komentarnya, malu dimasukin. Nah orang kalau udah ke situ nanti akan beli barang. Bisa dapat dengan mudah 5 juta. Gak perlu jualan, gak perlu modal. Saya bilang, waduh untung gue belum kasih ke anak gue. Kalau gue kasih ke anak gue kan gue nyuruh anak gue untuk nontonin video-video kayak gitu juga. Tadinya mau saya kasih Pak Prana aja tuh sebenarnya. Ya, karena dia kayaknya cukup tergoda untuk hal itu. Itu maksud saya Bapak Ibu, saya ngomong gini tuh supaya Bapak Ibu tahu, saya ini pendeta gak munafik gitu loh. Ini fakta. Bapak Ibu bisa cari duit dengan internet sekarang begitu mudahnya, tapi gimana gitu. Ada orang bilang, ayo jadi afiliator di TikTok. Ya, ikuti. Apa tapi yang dijual? Yang dijual seminar. Jangan bilang saya ini tujuannya itu kalau dia, come on, kalau dia orang yang sudah dapat duit di afiliator TikTok, itu sehari misalnya 50 juta atau sebulan, 100 juta sebulan, kira-kira masih jualan kelas gak? Ngomong aja jujur. Makanya saya gak percaya kalau ada orang-orang jualan kelas, ujung-ujungnya jualan kelas. Kelas itu yang dijual. Apalagi sekarang saya tahu dari Sion, ada temennya, itu modal ChatGPT, motivasi menjadi orang yang bisa berhasil dalam, misalnya dalam interview. 5 langkah menghadapi HRD agar mendapatkan pekerjaan. Itu cari di ChatGPT aja, tahu gak sih? Tanya sama promnya di chat, berikan ChatGPT 5 langkah menghadapi HRD supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya dapat pekerjaan. Bikin yang baik untuk konten TikTok 1 menit. Maka ChatGPT akan bikin materinya. Tinggal gambar aja, gambar pemandangan, terus bikin lagu-lagunya. Itu kalau dimunculin di TikTok. Nah, si Sion tuh TikToknya dia, tanya nanti Bapak Ibu. Pak Prana belum lihat TikTok Sion ya? Yang nonton udah ratusan orang. Padahal isinya, apa Sion? Dia senyum-senyum. ChatGPT, Pak. Bangun pagi apa? Apa sih? Rahasianya, bagaimana bisa bangun pagi? Lu aja bangun pagi susah. Mau bikin motivasi di TikTok gitu, ada lagi yang nonton gitu. Yang nonton banyak loh Bu, bukan 10, bukan 20, ratusan juga gitu. Cuman ini kan artinya kan cari duit gampang kalau mau gitu. Tapi apakah begitu? Makanya saya lihat konten kita di sosial media. Ada yang sampah nggak? Enggak. Kalau mau buat yang sampah mah gampang. Aduh, gue tahu ilmunya. Enggak. Ini puji Tuhan nih, minggu-minggu ini yang nonton kita tuh bisa ratusan, bisa ribuan. Saya nggak tahu kenapa. Saya pengen nangis. Gila yang nonton gue 17.000. 10.000. 11.000 tuh dari mana jemaat cuman 1, 2, 3, 5 orang doang. Kok yang nonton di sosial media bisa ribuan. Saya senang, tapi sekaligus saya hati-hati Sen. Ya, hati-hati. Karena nanti godaannya tadi, bikin program-program yang sampah semuanya dan saya gak mau. Antikristus. Nabi palsu sudah saya khotbahkan kemarin. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu kan kalau kita baca Yesaya kan orang yang mati 100 tahun akan dianggap kena kutuk dan mati muda. Di Yesaya dikatakan kerajaan 1000 tahun itu anak kecil nanti main dengan ular tedung. Serigala akan nongkrong sama kambing domba. Masa damai itu ditafsirkan oleh gereja apa? Yesus datang kedua kali. Sekarang saya menafsirkan gak gitu. Apakah Yesus datang ke dunia kedua kali ke dunia ini sebagai raja? Semua percaya kan itu kan? Semua mengatakan orang Kristen Pentakosta karismatik percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Menjenjakkan kaki di bumi sebagai raja. Tapi sebenarnya itu tafsir. Kenapa Pak Kenapa pendeta? Gak ada ayat yang secara spesifik mengatakan bahwa Yesus akan jadi raja 1000 tahun. Baca baik-baik kerajaan 1000 tahun yang ada di kitab Wahyu. Apakah Yesus benar-benar memerintah, benar-benar sebagai raja turun kembali ke dunia ini? Waduh kalau saya ngomongin ini, ternyata saya banyak maafkan saya. Yang saya ajarkan selama ini cuma warisan doang. Ketika teksnya saya baca, nggak begitu. Jadi manusia emang bisa Pak, kalau tanpa Yesus nanti bisa umur panjang, bisa. Sekarang ada teknologi CRISPR namanya. Jadi kalau nanti saya punya penyakit gula,
secara genetika, kata dokter, kalau bapaknya sakit gula, ibunya sakit gula, anaknya akan mewarisi genetika sakit gula. Benar nggak? Nanti ke depan gampang. Tinggal kalau kita punya anak, itu bahkan anak dalam perut ibunya akan bisa direkayasa. Ada teknologi merekayasa genetika, gennya diedit. Jadi gen yang membawa anak itu mewarisi sakit gula, itu bisa dipotong, terus diperbaiki, dimasukkan gen yang bagus tanpa ada kemungkinan kecil dia mewarisi sakit gula. Begitu juga kanker. Itu sekarang ini saya cukup deg-degan. Kenapa? Karena ibu saya divonis kanker. Ya meskipun kalaupun terjadi ya apa siapa aja gitu. Tapi nanti mungkin zamannya anak saya, kalau saya nanti andai kata ya, dolak-tolak dalam nama Yesus, tapi andai kata saya ada sesuatu sakit seperti itu. Kalau anak saya punya anak, saya bilang sama dia, coba cek pakai CRISPR. Supaya kalau nanti kau punya anak, nanti anakku tidak mewarisi hal yang jelek dari orang tuanya dan kakek neneknya. Ke depan begitu. Stem cell, pernah dengar sel punca? Anakmu, kemarin diambil gak sel puncanya? Stem cellnya? Enggak ya? Karena masih mahal kan? Iya. Nanti murah stem cell. Orang kalau udah stem cellnya disimpan ya, itu nanti ke depannya dia sakit apa aja, tinggal diambil dari stem cellnya tuh. Jadi dia tidak butuh donor, dia tidak butuh obat, dia hanya butuh stem cell. Yang stem cell itu nanti bisa menggeneralisasi semua yang jelek-jelek di tubuh. Ke depan manusia bisa umur 100 tahun, 1000 tahun. Itulah kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Beberapa isu akhir zaman, jika kita kaitkan dengan segala kemajuan yang ada saat ini, dan beberapa tahun ke depan mestinya bisa kita tafsirkan dengan perspektif baru. Tafsir yang progresif ini harus dipertimbangkan supaya gereja bisa menghadapi zaman itu. Gereja harus mulai memikirkan agar menyiapkan jemaat Yesus agar bisa menghadapinya. Kita gereja harus membuat jemaat agar mau mempelajari segala kemajuan. Mempelajari artificial intelligence. Supaya jika kita sudah paham, kita bisa menguasainya dan bukan dikuasainya. Kalau kau punya anak-anak, kenalkan anak-anak mudamu. Gereja harus mengenalkan kepada anak mudanya. Jangan cuma diajarkan KKR, terus juga retreat. Undang orang-orang yang kapabilitas bisa mengajarkan tentang AI. Dan bagaimana visi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Supaya anak-anak muda di gereja kita tuh siap menghadapi itu semuanya. Jadi mereka cerdas, punya penguasaan teknologi AI ini. Agar apa? Di zaman mereka nanti, di zaman AI nanti, mereka tahu bagaimana harus menggunakannya. Sambil terus diingatkan bahwa memiliki pemahaman iman yang kuat itu penting. Jadi jangan ajar, dengarkan, saya pendeta loh. Saya berani berkata, jangan cuma ajarkan anakmu bagaimana cara berdoa. Meskipun saya mengatakan doa itu penting. Sebab tanpa doa bagaimana kita bisa intim dengan Bapa. Tapi ajar juga anakmu wawasan yang luas. Bahwa dunia gak sebesar daun kelor. Harus balance antara iman dan kecerdasan. Dan hari ini banyak orang Kristen coba hebat dalam imannya, cerdasnya, kepintarannya, zong. Banyak orang di luar sana yang jago banget, profesor dalam bidang tertentu, tapi imannya zong. Kita kekurangan orang yang punya iman yang kuat dan juga pemahaman teknologi yang juga seimbang. Mestinya gereja menciptakan generasi berikut yang seperti ini. Jadi bukan cuma beragama Kristen, tapi orang yang punya kapasitas dengan ilmu yang dahsyat. Jangan lagi melihat akhir zaman sebagai sebuah konspirasi global dan lain-lain. Dengarkan saya, teori konspirasi itu dari ribuan tahun. Tapi gak bisa dibuktikan. Semuanya cuma mengkonspirasi. Hei, hati-hati. Ada yang namanya, apa tuh? Kayak di Amerika tuh apa namanya? Kok tiba-tiba ngeblank saya. Konspirasi lah pokoknya. Ya. Tapi gak bisa dibuktikan. COVID-19 itu konspirasi. Tapi gak bisa dibuktikan. TBC-nya Bill Gates itu katanya konspirasi. Ada pendeta udah ngomong begitu beberapa. Saya gak perlu sebut namanya. Jangan percaya sama dunia farmasi katanya. Obat-obatan itu konspirasi. Padahal kalau kau cerdas sedikit saja, gara-gara teknologi obat dan teknologi farmasi muncul hari ini, manusia tingkat umurnya jauh lebih panjang daripada manusia sebelum ada obat-obatan. Mentang-mentang yang ngomong orang yang punya pangkat, mentang-mentang orang yang ngomong pendeta besar, kok langsung percaya aja.
Kau coba cari klarifikasi. Sebelum ada obat-obatan, zaman dulu ketika orang masih makan daun kelor, ketika orang masih makan lidah buaya, herbal katanya. Umur manusia zaman dulu cuma 40 tahun maksimal, tahu nggak Bapak Ibu? Tapi di Alkitab Pak, ada Metusala umurnya 969 itu hoak. Hoak gimana Pak? Ada di Alkitab Pak. Nafsirnya jangan literal. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Metusala umurnya 969 dan yang nulis itu adalah kitab Kejadian. Dan Kejadian dipercaya nulis adalah Musa. Musa dengan Metusala itu durasi waktunya dari ribuan tahun yang sebelumnya. Dari mana Musa tahu dengan jelas umurnya Metusala 969 coba. Belum ada sensus penduduk, belum ada pencatatan. Jangankan zaman Metusala, bapak saya saja ketika saya SD saya tanya sama dia, Pak, kok kalau 11 Mei bapak rayain ulang tahun aku? 5 Desember kok bapak ulang tahun gak pernah dirayain? Bapak saya cuma bilang gini, 5 Desember itu bapak sendiri yang ngarang-ngarang. Gimana Pak? Ya zaman bapak lahir tuh gak ada yang tahu. Mbah dulu gak nyatet. Bapak saya bukan orang Kristen. Jadi bapak tuh 5 Desember tuh ngarang-ngarang. Iya ngarang-ngarang. Pas lagi disuruh mau ujian apa gitu bikin sertifikat. Terus bapak tanya sama teman-teman yang sebaya. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Aku 5 Desember aja. Terus tanya sama teman-temannya. Lu lahir tahun berapa? Tahun 37. Ya udah deh gue 37 kan kita sebaya. Jadi cap cip cup kembang kucup itu bapak saya hidup tahun udah 1900-an aja masih seperti itu. Terus ngebayangin Metusala yang ribuan tahun yang lalu, si Musa bisa tahu umurnya 969. Gimana coba caranya? Come on deh Bapak Ibu, pakai logika. Oh ini udah pasti bilang pasien udah gak beriman lagi nih. Enggak, saya membaca Alkitab dengan cerdas sekarang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan obat-obatan tuh manusia umurnya jadi panjang. Maka jadilah orang yang mau belajar, buka wawasan. Jangan mau dibodohi sama orang-orang yang merasa paling tahu dan akhirnya menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada buktinya. Pelajari sistem yang sedang berkembang hari ini. Pakai dan kuasai itu. Jangan sebaliknya dengan menganggap itu sebagai sebuah sistem antikristus. Sehingga tak mau mempelajarinya. Kalau kau tidak mempelajarinya, akhirnya kau mati, dikalahkan zaman. Karena kebodohan. Bukan mati karena mempertahankan iman, bukan. Kau mati konyol karena bodoh. Akhir zaman yang selama ini ditafsirkan dan diajarkan kepada kita. Banyak dengan tafsir yang mengerikan. Wah nanti ada es yang seberat 50 ton. Itu emang ada di kitab Wahyu. Tapi itu simbolik, jangan tafsirkan literal. Masa ada es 50 kilo jatuh ke bumi terus yang namanya negara-negara yang hebat teknologinya itu membiarkan begitu saja gitu. Kan gak mungkin dong. Wah nanti 1/4 air laut menjadi darah. Terus lu bayangin dengan literal itu. Kita di Ancol semuanya 1/3 jadi darah begitu. Itu literal. Sebenarnya dimaknai dengan simbolik. 1/3 sungai. Kita ke Cisadane di Gading Serpong itu. Tiba-tiba setengahnya, 1/3 darah semuanya. Apakah begitu? Terus ditafsirkan darahnya dari mana? Karena nanti banyak 1/3 manusia mati. Darahnya bergelimpangan. Coba deh. Hari ini sejak perang dunia kedua. Gak ada perang yang membunuh banyak orang. Ada Pak di Israel, itu Israel pengecualian memang. Saya sedih kalau bicara soal Israel. Mau saya kutuk, gak boleh ngutuk Israel. Tapi saya diamkan, rasa kemanusiaan saya gak bisa diam. Bayangin ada rakyat 100 orang mati. Terus saya bisa biarkan gitu aja. Saya suruh berdoa agar Israel bertobat dengan sungguh. Kalau mereka percaya tanah mereka itu dari Allah. Gak usah direbut, Allah akan memberikannya dengan gratis. Tapi dulu Yosua Pak, suruh perang. Itu Yosua. Bukan elu. Netanyahu dapat suara dari Allah gitu apa. Kita kadang-kadang gak bijaksana dalam memahami. Jadi ya Bapak Ibu. Jangan tafsir yang sudah ribuan tahun masih terus kita pegang. Ayo kita pertajam dengan logika kita. Semoga dengan ini Bapak Ibu punya pemahaman iman yang kuat. Maka tertanamlah di gereja yang mengajarkan iman yang keren. Tapi juga pendetanya, gembalanya, semua aktivisnya mengatakan, yuk kita belajar ilmu pengetahuan juga. Semoga saudara punya komunitas yang seperti itu dan akhirnya bisa melihat akhir zaman dengan lebih terang. Semoga diberkati, kalau mau lebih dalam lagi silakan jadi member dari YouTube WBSD. Atau kalau mau yang gratis, Bapak Ibu bisa ikuti program Pagi Berkat bersama Pasir setiap hari. Dan terakhir bisa munculkan promo saya. Ini kalau ada berkat bisa ikut, ini juga belum pasti sebenarnya, saya jujur aja deh. Saya juga belum kerjasama sama tour leader atau tour promo tour dan lain sebagainya. Ini baru ide saya aja. Saya kepengen
Januari kalau bisa ke sana, kalau Bapak Ibu mau belajar, mau ikut program ini, nanti kalau udah kumpul quorum minimumnya berapa, kita cari turnya bareng-bareng, ya, kita cari harga yang baru, yang bagus. Kalau Bapak Ibu yang mau cari turnya juga silakan gitu ya. Pokoknya kita sama-sama temanya menyingkap nubuat akhir zaman di tanah perjanjian. Apa yang saya mau dapatkan, yang sudah saya bagikan di sini, mau saya benar-benar khotbahkan di sana, kita maknai dengan makna yang sesungguhnya yang ada di sana. Bagaimana Yerusalem, bagaimana tempat kelahiran Yesus, bagaimana Golgota, ya. Bagaimana tentang Bukit Zaitun, kedatangan Tuhan. Yuk kita pelajari bersama. Jadi itu aja, silakan dihubungi nomor kontak AC. Jangan tanya harganya berapa, jangan tanya pakai tur apa, jangan tanya naik apa, pesawatnya apa. Enggak, saya belum tahu. Saya cuma ada gerakan untuk mau mengajak. Kalau jadi ya puji Tuhan, nanti kita cari sama-sama semua tadi. Kalau enggak juga enggak masalah. Karena ini bukan tujuan saya juga. Ya, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.